cendekia. Selamat datang di Pustaka Kampus. Di sini saya akan mempresentasikan biografi singkat tokoh pahlawan nasional sang pahlawan revolusi. Beliau adalah Jenderal Ahmad Yani. Biografi singkat Jenderal Ahmad Yani. Kelahiran Jenderal Ahmad Yani. Jenderal Ahmad Yani lahir di Jener, Purwokerto, Jawa Tengah pada tanggal 19 Juni 1922 di keluarga Wongsarejo. Keluarga yang bekerja di pabrik gula yang dijalankan oleh pemilik Belanda. Ayahnya bernama Sarjo bin Suharyo dan ibunya bernama Murtini. Pada tahun 1927, Ahmad Yani pindah dengan keluarganya ke Batavia. Istri dan anak Jenderal Ahmad Yani. Istrinya Yayu Rulia Sutowiryo, anaknya Indriah Amiyani, Elina Lilikyani, Witna Amiyani, Remita Yani, Untung Murveni Yani, Irawan Suraediani, Amelia Ahmad Yani. Pendidikan Jenderal Ahmad Yani. His setara SD Bogor tamat pada tahun 1935. Mulo setara SMP kelas B AFD Bogor tamat pada tahun 1938. AMS setara SMA atau SMU bagian B AFD Jakarta berhenti pada tahun 1940. Pendidikan Jenderal Ahmad Yani. Pendidikan militer pada Dinas Topografi Militer di Malang, pendidikan HEO di Magelang, Tentara Pembela Tanah Air atau PETA di Bogor, Command and General Staff College di Fort Leavenworth, Kansas, USA tahun 1955, Special Warfare Corps di Inggris pada tahun 1956. Karir militer Jenderal Ahmad Yani. Setelah TKR atau Tentara Keamanan Rakyat terbentuk, Ahmad Yani ditunjuk sebagai pemimpin TKR Purwokerto. Pada saat terjadi agresi militer Belanda I, ia dan pasukannya berhasil menahan serangan Belanda di daerah tugas mereka, yaitu di daerah Pingit. Karena hal tersebut, pada saat terjadi agresi militer II, ia dipercaya menjabat sebagai Komandan Wekres II. Setelah Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan, Ahmad Yani diberi tugas untuk melawan pasukan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang mengacau di Jawa Tengah. Lalu dibentuklah pasukan Banteng Rider yang dibekali latihan khusus untuk melawan pasukan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia tersebut. Dan akhirnya pasukan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia berhasil dikalahkan. Pada bulan Desember 1955, Ahmad Yani dikirim ke Amerika Serikat untuk menjalani pendidikan di Command General Staff College di Fort Leavenworth, Kansas, USA. Di sana ia menjalani pendidikan selama 9 bulan. Lalu pada tahun 1956, ia mengikuti pendidikan di Special Warfare Corps Inggris selama 2 bulan. Pada tahun 1958, terjadi pemberontakan PRRI di Sumatera Barat dan pada saat itu Ahmad Yani yang berpangkat kolonel ditunjuk sebagai Komandan Komando Operasi 17 Agustus untuk melawan pemberontakan tersebut dan berhasil menang. Karena pencapaiannya tersebut, pada tahun 1962 Ahmad Yani diangkat menjadi Panglima atau Menteri Angkatan Darat. Wafatnya Jenderal Ahmad Yani. Pada 1 Oktober 1965 sekitar pukul 04.00 hingga 05.00 subuh, ketenangan rumah Panglima Angkatan Darat terusik dengan kehadiran sejumlah prajurit Cakrabirawa atau pengawal Istana Kepresidenan yang membuat kegaduhan. Kedatangan mereka awalnya tak dicurigai sama sekali karena sebagai Panglima Angkatan Darat merupakan suatu hal yang wajar jika beliau harus berurusan dengan pengawal presiden. Padahal sebenarnya, prajurit Cakrabirawa yang masuk ke rumah beliau sudah disusupi PKI. Saat itu, Mbok Milah, pembantu rumah tangga beliau, diminta para prajurit Cakrabirawa untuk membangunkan beliau. Tapi, Mbok Milah tidak berani sehingga yang membangunkan beliau adalah Edi, anak bungsunya. Setelah bangun, beliau segera menemui prajurit Cakrabirawa yang mengatakan bahwa beliau diminta untuk segera menghadap presiden ke istana.
Saat beliau berbalik untuk bersiap-siap, salah seorang prajurit menembaknya hingga roboh bersimpah darah di antara meja makan dan minibar, tempat ia dan putri-putrinya bercengkrama beberapa jam sebelumnya. Para prajurit Cakrabirawa langsung menyeret tubuh sang jenderal dan dilemparkan ke dalam truk untuk kemudian dibawa ke Lubang Buaya, Jakarta Timur. Sumur yang menjadi tempat pembuangan jenazah para perwira Angkatan Darat ditemukan pada tanggal 3 Oktober 1965. Namun, barulah pada 5 Oktober 1965 yang bertepatan dengan hari jadi TNI yang ke-20, jenazah-jenazah para perwira itu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Jakarta Selatan. Ya, hari itu anak-anak Letnan Jenderal Ahmad Yani memang bolos sekolah seperti permintaan sang ayah. Namun, bukan untuk melihat parade hari jadi TNI, melainkan untuk mengantarkan beliau ke tempat peristirahatan terakhirnya. Letnan Jenderal Ahmad Yani kemudian ditetapkan sebagai pahlawan revolusi berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 111 Koti 1965 tanggal 5 Oktober 1965. Secara anumerta, pangkatnya juga dinaikkan menjadi jenderal. Tak hanya itu, untuk mengenang para perwira yang menjadi korban keganasan PKI, pemerintah Republik Indonesia membangun Tugu Kesaktian Pancasila. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.